Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas mengenai macam-macam jenis ikan hias, baik air tawar ataupun air laut. Freshwater and marine ornamental fish aquaculture. Bersama saya Hilma Putri Vidiandini. Oke, pada pembahasan kali ini kita akan membahas beberapa jenis atau keunikan-keunikan ya dari berbagai macam ikan hias. Nah, yang pertama adalah Nescarfish, yaitu salah satunya adalah clownfish. Yang kedua adalah mudbrooders, yaitu contohnya adalah banggai cardinal fish. Kemudian yang ketiga adalah breeding glass bearer, yaitu ada guppy dan platy, dan juga ada breeding anabantis, yaitu ada ikan cupang atau beta splendens. Nah, mengapa sih kita atau banyak marak ya budidaya ikan hias ini? Banyak keuntungan kita melakukan usaha budidaya ikan hias. Karena apa? Karena berbeda dengan ikan konsumsi atau membudidayakan ikan konsumsi. Jadi kalau budidaya ikan hias ini kita cenderung membutuhkan modal yang relatif lebih sedikit dibandingkan dengan ikan konsumsi. Ya, karena kalau dilihat dari wadah pemeliharaan ataupun tempat pemeliharaan, kemudian teknologi-teknologi yang digunakan itu tidak sebanyak ya ikan-ikan konsumsi. Kalau budidaya ikan hias cukup pakai toples pun bisa, pakai akuarium pun bisa, dan tidak membutuhkan lahan yang luas gitu ya. Kita di dalam rumah pun bisa membudidayakannya. Nah, kemudian ikan hias ini juga mudah untuk dipijahkan. Jadi tidak ribet, tidak perlu memakai hormon seperti itu. Untuk ikan hias ini relatif lebih mudah. Nah, kemudian dapat dilakukan oleh industri rumah tangga, jadi tidak harus dalam skala yang luas gitu ya. Jadi di dalam rumah gitu ya, di teras itu pun kita bisa melakukannya. Kemudian ikan hias ini juga pasar itu tidak pernah jenuh, jadi tetap kontinu. Ya memang sesuai dengan tren ya. Kalau biasanya ada tren cupang, pasti marak cupang. Kalau tren ikan hias yang lain, pasti marak ikan hias lain. Nah, kemudian lebih mudah untuk pengembangan strain baru, karena ya dengan mengawinkan misalnya strain ini dengan strain ini akan didapatkan strain baru seperti itu. Nah, kemudian dapat dilakukan secara individu, jadi kita tidak perlu membutuhkan banyak-banyak orang gitu ya. Jadi kita sendiri pun bisa melakukannya, kita bisa membudidayakannya. Nah, kemudian tujuan akhirnya itu kalau ikan hias itu biasanya bisa kita ekspor. Jadi target ekspor atau pasar internasionalnya itu cenderung lebih menguntungkan ya, atau menjanjikan seperti itu. Nah, yang pertama ikan hias yang memang sangat digemari ya, bahkan oleh anak-anak pun adalah istilahnya adalah ikan Nemo ya ini. Jadi ikan Nemo ini disebut clownfish ya. Nah, keunikan dari clownfish ini adalah tentu dia memiliki ciri khas khusus, yaitu ada warnanya yang mencolok dan warna orange gitu ya. Kemudian ada belang-belang putihnya. Inilah yang menjadi ciri khas dari ikan clownfish ini. Nah, kemudian karena dia hidupnya di anemon gitu ya, ternyata dia kebal terhadap sengatan tentakel anemon. Jadi nggak masalah gitu ya, berbeda dengan ikan-ikan yang lain gitu ya, yang tidak berani gitu ya mendekat anemon karena takut tersengat. Nah, ikan Nemo ini bersimbiosis dengan anemon. Jadi mungkin kalau kalian pernah snorkeling ataupun pernah
menyelam misalnya, ya pasti Nemo ini kita lihat itu ya bersama selalu ada di dekat anemon atau ya memang tinggalnya dalam anemon itu. Nah, keunikan yang lain adalah bahwa semua clownfish itu terlahir jantan seperti itu. Jadi nanti dia akan berdiferensiasi gitu ya. Semakin lama nanti ya ada yang berubah menjadi betina seperti itu. Nah, kemudian ikan terbesar itulah yang akan berubah menjadi betina. Nah, sekali bertelur, ternyata induk betina ini dapat bertelur 600 sampai 1.500 telur, ya cukup banyak sekali, dan yang membutuhkan substrat ya untuk menekatkan telurnya ya di sekitar anemon inilah ya di terumbu karangnya. Nah, kemudian clownfish ini termasuk dalam ikan-ikan yang parental care. Jadi dia memang membesarkan gitu ya, melindungi telurnya, melindungi anak-anaknya gitu ya, oleh induknya itu sendiri. Nah, bagaimana cara pemijahan dari ikan clownfish atau ikan Nemo ini? Yaitu penjodohan indukan dilakukan dahulu. Jadi sebelum dipijahkan kita lakukan penjodohan gitu ya. Nah, biasanya itu kita menyediakan anemon gitu ya, kalau misalnya pemijahan secara penjodohan gitu ya, kita jodohkan itu kita sediakan dalam akuarium itu anemon gitu. Nah, kemudian kalau misalnya ada sepasang indukan gitu ya yang menguasai anemon, nah itu berarti dia bisa untuk dipijahkan. Nah, sepasang indukan kemudian dipelihara dalam akuarium kaca beserta anemon dan substrat penempelan telur berupa paralon ataupun keramik. Jadi, bahan-bahan yang perlu dipersiapkan saat kita melakukan pemijahan yaitu tadi anemon, kemudian kita perlu substrat untuk menempelkan telur-telurnya, yaitu bisa berupa paralon ataupun keramik. Nah, clownfish ini produktif dalam memijah hingga 3 kali dalam sebulan. Jadi 1 bulan tuh clownfish bisa 3 kali memijah. Nah, telur yang dihasilkan akan menempel pada substrat dan menetas dalam waktu 7-10 hari. Nah, ikan clownfish ini bersifat parental care, di mana indukan jantan akan menjaga dan membersihkan telur dengan sirip pektoralnya. Jadi mungkin yang pernah melihat film Finding Nemo ya, kita tahu bahwa ayahnya gitu ya, atau indukan jantannya itu akan menjaga gitu ya, menjaga telur-telur tersebut. Nah, dan juga biasanya dikibas-kibaskan, membersihkan dengan sirip pektoralnya. Oke, nah yang kedua adalah ikan hias air laut. Itu ada banggai cardinal fish gitu ya. Mungkin ada yang pernah melihat gitu ya. Ini seperti ikan zebra. Gitu. Nah, banggai cardinal fish ini merupakan ikan endemik asli Indonesia. Jadi dia ikan endemik ya. Jadi kita bangga sekali bahwa di Indonesia ada ikan cardinal fish ini. Ikan kardinal banggai atau nama ilmiahnya adalah Pterapogon caudermi adalah ikan yang hanya terdapat di perairan Kepulauan Banggai. Makanya kenapa disebut ikan banggai, karena memang dia berasal dari Kepulauan Banggai, Sulawesi Tengah. Nah, di daerah Banggai ikan ini dikenal dengan nama ikan capungan. Sedangkan dalam perdagangan ikan hias internasional, ikan ini dikenal dengan nama umum banggai kardinal atau Caudern kardinal atau longfin kardinal, karena memang sirip panjangnya longfin kardinal. Nah, ikan ini banyak ditangkap dan diperjualbelikan untuk ikan hias ya, karena kita tahu ikan ini hanya ada di Banggai gitu ya, ikan hanya daerah Banggai, makanya ini sangat menjanjikan gitu ya untuk diperjualbelikan bahkan diekspor. Nah, namun ya karena ini ikan endemik ya, ikan endemik itu kan ada perlu dilindungi.
maka ya ini Menteri Kelautan Perikanan ya menerbitkan suatu keputusan nomor 49 tahun 2018 tentang penetapan status perlindungan terbatas gitu ya ikan capungan bangkai. Nanti kalian bisa searching sendiri Kepmennya ini. Jadi ikan bangkai telah ditetapkan sebagai spesies ikan yang dilindungi. Kenapa harus melindungi? Karena ya takutnya nanti akan habis gitu ya, akan punah kalau kita terus-terusan menangkap dan memperjualbelikan gitu ya. Nah, Lembaga Konservasi Dunia telah memasukkan ikan bangkai ke dalam daftar merah dengan kategori spesies yang terancam punah. Jadi ya itulah tugas kita ya, mungkin sebagai peneliti ataupun yang melakukan penelitian ya kita harus dapat memperbanyak ya atau membudidayakan kalau bisa gitu ya ikan bangkai ini. Nah ini ada beberapa yang namanya ikan bangkai, jenis ikan bangkai, ikan kardinal maksudnya ya. Jadi kenapa dia disebut berkardinal? Karena ya bentuk coraknya gitu ya, itu hampir sama dengan ikan kardinal lain dan perbedaannya hanya kalau banggai ini memang hanya ada di Kepulauan Banggai. Nah ikan ini mudah dibedakan dengan ikan kardinal fish lainnya. Yang membedakan yaitu sirip punggungnya yang berbentuk berumbai memanjang sampai ke ekor, makanya ada yang bilang long fins ya. Dan sirip punggung kedua berdiri tegak dengan pola warna yang terdiri dari 3 garis hitam di kepala dan tubuh. Jadi ciri khasnya ya memang dia hanya ada 3 garis hitam di kepala dan di badannya, kemudian di ujung ya, di ujung dekat ekor itu. Nah, bagaimana cara pemijahan dan pembesarannya? Ternyata di Indonesia sudah berhasil gitu ya. Sudah berhasil untuk membudidayakan banggai cardinal fish ini. Nah, ikan cardinal banggai ini yang ditangkap ya dari alam dapat dipijahkan dan dibenihkan dalam bak beton. Jadi kita bisa menggunakan bak beton untuk memijahkannya gitu ya. Nah, dalam bak ini harus dipelihara dengan bulu babi sebagai shelter. Jadi kita mengusahakan di bak beton itu mirip dengan kondisi aslinya atau di alam tempat dia tinggal. Jadi kita beli shelter yaitu bulu babi, yaitu tempat berlindung baik untuk pasangan induk maupun anakannya. Jadi shelter ini tempat untuk berlindung. Nah, bagaimana cara membedakan antara banggai kardinal jantan dan banggai kardinal betina? Yaitu ikan jantan itu menampakkan mulut yang lebih besar ya, karena jantan ini mengerami telur yang telah dibuahi. Jadi mouth brooder. Mengapa dia disebut dengan ikan yang mouth brooder ya? Jadi dia kalau ikan jantan itu mengeram telur yang telah dibuahi. Nah, yang telur yang telah dibuahi akan dieram oleh induknya ya, induk jantan. Dan kalau ukuran telurnya, kalau ikan banggai kardinal ini berkisar antara 240 sampai 308 mikron ya, cukup kecil. Nah, induk yang telah berpasangan akan sangat setia dengan pasangannya. Jadi ya, pasangan dalam bak beton dapat memijah beberapa kali setahun dengan interval waktu pemijahan antara 14 sampai 50 hari. Jadi ya cukup mudah untuk dipijahkan. Nah, untuk ikan hias selanjutnya, kalau ini ikan hias air tawar ya, ikan gupi atau pleti pasti kalian sudah saudara-saudara juga sering melihat atau mungkin memelihara ya untuk di rumah mungkin. Ini ikan gupi dan pleti ini masuk ke dalam breeding live bear. Apa itu breeding live bear? Nah, kedua ikan ini merupakan hewan yang memiliki intensitas perkembangbiakan yang cepat dan banyak, gitu ya. Jadi sekali bertelur, sekali itu sangat banyak sekali ya. Jenis ikan hias ini yang tidak mengeluarkan telur seperti ikan. Jadi dia tidak mengeluarkan telur, gitu ya. Dan ini tidak dibutuhkan parental care. Jadi dia ya sudah setelah memijah, kemudian
mengeluarkan benih gitu ya, larvanya. Nah, itu tidak perlu lagi dirami gitu ya. Nah, kalau gupi ini mudah dipecahkan ya, kita tahu. Nah, kemudian biasanya dalam sekali memijah itu menghasilkan 30 sampai 300 ekoran gitu ya larvanya. Dan gupi ini masuk dalam ikan yang omnivora. Nah, bagaimana cara membedakan ikan gupi jantan dan betina? Kalau ikan gupi jantan tuh biasanya ekornya gitu ya, kemudian warnanya itu biasanya lebih menarik gitu ya dibandingkan dengan betina. Kalau ekor udah pasti bisa dilihat contohnya di dalam di gambar tersebut di layar, bahwa kalau ikan gupi jantan tuh biasanya ya ekornya cukup lebar gitu ya, dan cukup bagus. Nah, kemudian keanekaragamannya juga bentuk-bentuknya itu lebih ragam dibandingkan dengan gupi betina. Nah, kalau strainnya ya, karena ini memang lebih mudah untuk dihasilkan varietas atau strain-strain baru, kalau gupi sendiri lebih dari 300 strain ya yang sudah ada, baik di alam maupun secara buatan. Nah, ini beberapa jenis gitu ya, bentuk-bentuk dari ekor ikan gupi. Nah, bervariasi ya, dan namanya juga beda-beda. Mungkin yang sering kita dengar atau yaitu half moon tail ya. Jadi memang seperti setengah bulan ya, bulan setengah gitu ya. Dan masih banyak yang lain. Nah, kalau ikan pleti sendiri ini sama saja, yang bersama mau cukup mudah dipijahkan gitu ya. Dan kalau ini jumlah larva yang dihasilkan tidak sebanyak dengan ikan gupi ya. Kalau pleti ini 10-100 ekor dalam sekali pemijah. Ini ada video tentang pemijahan ikan gupi ya, bisa kalian lihat. Nanti kalian klik di link ini. Nah, kalau ini yang cukup fenomenal dan cukup banyak dibudidayakan di Indonesia, gitu ya, ikan cupang atau biasa disebut beta ya. Nah, ini termasuk dalam breeding anabantis. Apa itu? Jadi kenapa dia disebut sebagai anabantoid ya? Karena dia memiliki special organ yang spesial disebut dengan labirin gitu ya. Nah, jadi labirin ini memungkinkan dia untuk mengambil udara gitu ya, mengambil udara di luar. Jadi bukan oksigen terlarut ya, tapi dia bisa biasanya berenang di permukaan, kemudian bernafas gitu ya di luar, tidak di dalam air gitu. Jadi dia cukup kuat untuk misalnya hidup di luar air dalam beberapa menit. Nah, apa yang membuat labirin pada ikan ini berbeda gitu ya? Nah, biasanya labirin ini bisa menghasilkan bubble gitu ya, bubble atau gelembung-gelembung nest untuk meletakkan telur-telurnya gitu ya yang dihasilkan. Biasanya cirinya misalnya kalau kita pelihara ikan cupang itu kan biasanya dia sedikit banyak buihnya gitu ya, banyak gelembung-gelembung di permukaan. Nah, berarti itu adalah ikan cupang sudah siap untuk memijah gitu ya. Nah, gelembung-gelembung itu digunakan untuk persembunyiannya, kemudian digunakan untuk meletakkan telur-telurnya. Gitu. Nah, siapa yang membuat bubble nest ini? Jadi biasanya ikan jantan, gitu ya. Ikan jantan yang akan membuat bubble nest ini. Nah, video pemijahan dari ikan cupang ini bisa kalian atau saudara lihat pada beberapa link berikut ini.
Baik, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya masih cukup banyak gitu ya ikan hias lain yang ada di Indonesia khususnya, baik ikan hias air tawar ataupun air laut. Kalau air tawar banyak lah ya di sekitar kita. Kalau ikan air laut mungkin kalian bisa melihat di SeaWorld gitu ya. Itu apa namanya banyak sekali ya display ikan-ikan hias. Oke, cukup sekian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.